P54 Syahdan mulai bosan. Kedatangan Syahdan selalu ditunggu oleh pasukan Green. Jangan ditanya seperti apa hebohnya Green saat ini. Bahkan Agung kadang harus mengejar Syahdan yang menuju meja pelanggan. Berjalan pelan dan kadang sedikit berlari. Bahkan kadang juga terjatuh, itulah kegiatan Syahdan. Tapi itu bukan halangan bagi si bos cilnya Green. Om, tuh, tunjuknya pada es krim yang ada di meja pelanggan. Tanya Momi dulu ya. Syahdan merengek sambil menghentakkan kakinya berkali-kali. Iya, kita tanya Momi dulu. Bujuk Agung. Membawa Syahdan ke dalam gendongannya mencari sang Momi. Sedangkan Syahdan masih menunjuk ke arah es krim di meja pelanggan. Adan Auto, tunjuknya. Kak Nin, Syafira mana? Kenapa kok nangis Kasep? Tanya Nina. Dia minta es krim. Momi Syahnya mana? Syafira yang mendengar rengekan Syahdan pun keluar dari ruangan sang suami. Loh, kenapa kok nangis? Sambil mengambil Syahdan dari gendong Agung. Dia minta es krim Syah. Mau es krim? Tanya Syafira sambil mencolek dagu Syahdan. Syahdan mengangguk dengan cepat. Boleh. Tapi ini udah jam makan siang sayang. Kita mam nasi dulu ya. Nanti baru mam es krimnya. Oke. Dakmi. Adan Auto. Iya Momi kasih. Tapi kita makan nasi dulu. Ontinin. Nanti tolong antarkan es krim untuk Adan ya. Tambah Syafira lalu menuju ruangan sang suami sambil mengedipkan matanya ke arah Nina. Saat sudah di ruangan Syafira mendudukkan Syahdan di sofa tepat di sebelah Aidan. Anak ayah kenapa? Icim itu apa? Ayah gak tahu. Tanya Aidan. Icim ya, Icim. Syafira terkekeh melihat anak dan ayah itu ngobrol. Aidan menggaruk tengkuknya karena dia gak ngerti dengan kosakata baru yang Syahdan ucapkan. Kita makan dulu. Nanti es krimnya diantar sama Ontinin. Oke. Oh, es krim. Balas Aidan yang baru mudeng dengan maksud Syahdan. Iya. Adan mau makan es krim. Tapi harus makan dulu kan ya? Iya dong. Ayah aja lapar nih. Nanti selesai makan baru kita makan es krimnya. Syahdan begitu antusias dalam makan siangnya. Dan tak berselang lama Nina mengetuk pintu untuk mengantarkan es krim. Makasih Ontinin. Ujar Syafira. Tinin. Diikuti oleh Syahdan. Begitulah anak. Dia akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Bagaikan burung beo. Sama halnya yang dilakukan Syafira. Menepati janjinya akan memberikan Syahdan es krim setelah makan siang. Orang tua ingin anaknya sabar. Maka orang tua juga harus menunjukkan sikap sabar. Contohnya saat anak sedang asik nonton atau bermain lalu disuruh mandi. Anak akan lebih sering menjawab dengan kaya, nanti. Orang tua akan lebih sering marah. Atau membentang. Orang tua tidak mau belajar berdiskusi. Oke. 5 menit lagi ya nontonnya. Setelah itu mandi. Pernah gak mendiskusikan hal kecil seperti ini? Atau saat ini? Orang tua begitu sering mengeluh karena anak tak lepas dengan gadget. Coba introspeksi diri. Sebagai orang tua sudah bijakkah dalam menggunakan gadget handphone? Ayah begitu asik dengan game online. Atau bunda asik dengan novelnya. Atau asik dengan joget tik asteristoknya. Tak hanya dalam tindakan. Dalam hal menyajikan tontonan pun jadi pengaruh tumbuh kembang anak. Orang tua lebih sering dan asik dengan musik. Tapi lupa dengan bertilawah. Suara nyanyian. Musik menjadi rutinitas. Bahkan di pusat menggunakan speaker. 5 RT terdengar. Tapi suara lantunan ayat Al-Quran lupa kapan terakhir kali dia lantunkan. Lupa menyajikan tayangan edukasi. Tayangan mengenal agama walau hanya dari mengajaknya mengenal rukun Islam, rukun imam, atau mengenal nama nabi dan malaikat. Usia berapa anak kita hafal Al-Fatihah? Usia berapa anak kita hafal doa iftitah? Atau dihafal hanya saat ada tugas sekolah? Ais disantap tak bersisa oleh Syahdan. Bagaimana bentuk wajahnya? Warna-warni. Ada coklat, pink dan juga kuning. Alhamdulillah. Ujar Syafira. Lah. Syahdan mengikuti ucapan yang Momi. Walaupun hanya awal dan akhir. Malah kadang hanya akhirnya saja. Makan sudah. Es krim sudah. Bersihkan lagi yuk badannya. Setelah itu kita boci ya. Bobo Ciang. Oke. Syahdan menguap dan dengan cepat ditutup oleh Aidan mulut Syahdan.
Syafira membawa Syahdan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya setelah berganti pakaian. Karena sudah kenyang, sangat kenyang, membuatnya cepat terlelap tanpa ASI. Cekak-cekak. Syafira menidurkan Syahdan di atas karpet yang memang disediakan untuk tidur Syahdan. Dan itu semua ada sejak Syahdan mulai main ke Green. Jika sudah terlelap, dia tak akan peduli dengan suara ribut di luar. Green sudah semakin ramai. Syafira pun ikut turun tangan. Pak Budi dibantu oleh anak gadisnya. Setiap akhir pekan akan membantu sang ayah. Alhamdulillah Allah mudahkan Pak Budi bisa menguliahkan anaknya. Ningrum udah datang. Sapa Syafira. Sudah teh. Teteh kapan datang? Dari pagi. Tadi nidurkan Syahdan dulu. Ih kangen lah sama Bos Cil. Tadi ada tugas. Jadi telat bantu bapak. Lancarkan kuliahnya. Tanya Syafira sambil memakai apronnya. Alhamdulillah teh. Oh ya les private teteh udah mulai. Insya Allah. Senin. Pesanan nomor 11 sudah siap belum ya? Tanya Agung. Tinggal nasi gorengnya Gung. Jawab Nina. Oke. Kak Nin Mas Arga kemana ya? Tanya Riko pegawai baru. Arga lagi keluar ada apa? Tanya Aidan. Ada beberapa meja yang belum ditanya Pak. Jawab Riko. Biar saya aja. Balas Syafira lalu menuju meja yang belum dicatat pesanannya. Syafira menyerahkan racikan kopinya ke sang suami. Lalu bergegas menuju meja pelanggan. Permisi. Masnya mau pesan apa? Syafira kan. Syafira mengerutkan keningnya. Gue Andi. Gue Revan. Lupa. Kita satu pejuang loh. Syafira kembali memutar memorinya. Mereka adalah teman satu SMA yang sama-sama berjuang untuk beasiswa. Astagfirullah. Kalian. Ingat-ingat. Kerja di sini. Tanya Andi. Sampingan. Lumayan buat beli popok. Popok siapa? Tanya Revan. Popok anak lah. Udah kalian mau pesan apa? Bisa aja ya kamu Syah. Gak berubah. Tapi lebih syariah sekarang. Melihat penampilan Syafira yang mengenakan baju gamis. Syafira terkekeh sambil mencatat pesanan teman lamanya itu. Tunggu dulu ya. Rame soalnya. Nanti diantar pesanannya. Mereka menjawab dengan anggukan. Tak lama kemudian Syafira kembali dengan membawa beberapa lembar pesanan. Dan dengan siap dia ikut menyiapkan pesanan. Untuk bagian antar ada Riko dan Agung. Mas. Syafiranya mana? Tanya Revan ke Riko yang mengantarkan pesanan mereka. Oh Bu Syafira. Dia sedang menyiapkan orderan. Kenapa Mas? Bu Syafira. Masih muda kali dia Mas. Timpa Andi. Kan Bu Syafira istri dari pemilik kafe Mas. Nyonyanya Green. Ya dipanggil Buk lah. Jawab Riko santai sambil menaruh pesanan mereka ke atas meja. Dan jawaban Riko membuat Andi dan Revan melotot. Istri. Kapan dia nikah Van? Tanya Andi ke Revan. Revan hanya bisa mengangkat pundaknya. Karena dia pun cukup kaget. Syafira sedang ada di bagian kasir. Andi dan Revan sedang berjalan menuju kasir. Ada rasa penasaran dengan apa yang barista ungkapan tadi. Berapa Syah? Semua. Tanya Andi. Ke Jogja nih liburan atau gimana nih? Tanya Syafira sambil menghitung pesanan yang mereka makan tadi. Lagi ada kegiatan dari kampus Syah. Oh ya boleh tanya. Apa tuh? Kamu beneran istri dari pemilik kafe ini? Serius udah nikah? Syafira nyengir kuda mendengar pertanyaan Andi. Iya Syah. Kita kepo nih. Tambah Revan. Alhamdulillah sudah. Jawab Syafira sambil menganggukkan kepalanya. Serius? Kapan? Kok kita gak ada diundang? Tanya Andi. Udah lama. Acaranya di sini. Fitri datang kok. Yah makan enak kita gak undang ya. Protes Revan. Udah yang ini free. Anggap aja pengganti makan enaknya. Mau bungkus juga boleh. Tiba-tiba terdengar suara Aidan yang mendekat ke arah mereka sambil menggendong Syahdan. Anak Momi udah bangun. Sambil mengusap pipi Syahdan. Jika mereka tampak seperti keluarga harmonis. Andi dan Revan malah seperti orang di Asteris Gold. Mereka melongo. Iya lupa. Kenalin ini Mas Aidan suami Syah dan ini Syahdan anak Syah. Jujur Syafira. Mata mereka makin membulat sempurna. Wui. Syafira mengagetkan mereka ambil memukul kecil pada meja kasir. Syah ini bukan perangkan. Tanya Andi. Galah. Mereka pun bersalaman saling memperkenalkan diri masing-masing. Mi. Adan Aulang.
sambil merengek ingin lepas dari gendongan sang ayah. Kayaknya dia udah bosen Sya. Mas antar pulau aja ya. Soalnya Arga belum balik. Uluh, anak Momi udah bosan. Gimana kalau kita mandi dulu? Setelah itu kita jalan-jalan. Sambil nunggu Om Arga pulang. Sya ganteng banget anak kamu Sya. Puji Revan. Ganteng lah. Ayahnya aja ganteng. Mominya cantik. Balas Andi. Oh ya. Sya mau mandiin Syahdan dulu ya. Kalian bisa bungkus kalau mau bungkus. Atau ada teman kita yang lain besok kalau belum balik ke PKU mampirlah ke sini. Yang seperjuangan cuma kita Sya. Kalau teman sekelas yang lain beda jurusan. Balas Andi. Syafira masuk ke dalam. Andi dan Revan sempat ngobrol dengan Aidan. Kalau pas ke PKU mampir aja mas. Nanti kita ajak mancing. Andi menawarkan. Dia gak tahu jika yang ada di hadapannya adalah dosen. Tapi bukankah itu lebih baik? Agar tidak ada rasa canggung. Andi dan Revan pun pamit. Tak lupa menitipkan salam untuk Syafira dan Syahdan. Beberapa menit kemudian Syafira dan Syahdan sudah keluar. Syafira menyerahkan Syahdan ke sang ayah. Syafira kembali ke dalam karena akan sholat asyar. Jangan ditanya bagaimana kasepnya si bos cilnya Green. Kira-kira kalau Syahdan kecil kasepnya kayak gini. Gedeknya gimananya? Lihatlah sepertinya jagoannya ayah udah bener-bener bosan ya. Ya hayolang. Ajak Syahdan. Iya kita pulang. Sebentar ya ayah telepon Om Arga dulu. Arga tak kunjung pulang akhirnya Aidan memutuskan untuknya menelpon Arga. Karena Syahdan benar-benar sudah sangat bosan. Adan sama Om Agung yuk. Kita main di luar. Dakau. Adan aulang. Kalau sama Ontinin mau gak? Adan aulang. Syahdan mulai merengek. Momi lagi sholat sayang. Sebentar, ujar Aidan sambil menggendong Syahdan yang semakin merengek. Syahdan tak seperti biasanya seperti ini. Biasa dia akan mudah untuk dibujuk. Tapi tidak sore ini. Syafira yang baru keluar dari ruang langsung mengambil Syahdan dari gendongan Aidan. Anak Momi anak baik. Anak soleh. Gak baik seperti itu sayang. Allah gak suka. Iya kita pulang ya. Kami pulang dulu ya. Saya udah telepon Arga tadi. Sebentar lagi dia sampai. Syafira dan Aidan bergegas untuk pulang. Syahdan tak seperti biasanya. Begitu sampai di dalam mobil, Syafira langsung memberikan ASI untuk Syahdan. Penawar ternyaman anak adalah pelukan sang ibunda. Dan obatnya saat ini adalah ASI. Syafira berusaha menengah Syahdan. Mengelus lembut kepalanya. Mas, kok agak panas ya suhu tubuh Syahdan? Serius. Serius mas. Termometernya ada gak di dalam tas? Kayaknya gak deh mas. Buruan yuk sampai rumah biar kita cek. Ujar Syafira mulai khawatir. Aidan pun dengan cepat melajukan mobilnya. Syahdan sudah terlelap dalam pelukan sang mominya. Berkali-kali Syafira ngecek suhu tubuh Syahdan. Memang tidak seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Syafira bergegas menuju kamar disusul oleh Aidan. Sesampainya di kamar Aidan langsung mencari keberadaan termometer. Lalu mengecek suhu tubuh Syahdan. 38,7 derajat sayang. Udah masuk demam mas. Syah ambil bawang merah dulu ya sama madu. Syafira bergegas ke dapur. Sepertinya bunda sedang di kamar. Karena tidak melihat keberadaan sang bunda. Bawang merah diirisnya. Lalu dibawa ke kamar lengkap dengan madu, sendok kayu, dan juga air mineral. Sesampainya di kamar Syafira mencampur bawang merah tadi dengan minyak zaitun. Aidan membantu Syafira membuka pakaian Syahdan hanya menyisakan popoknya saja. Syafira membalur minyak zaitun yang sudah dicampur dengan bawang merah ke seluruh tubuh Syahdan, terutama di bagian lipatan. Sayang minum madu dulu ya, ujar Syafira dibantu oleh Aidan. Madu dituang ke sendok kayu yang Syafira bawa. Syahdan begitu menurut. Bisa jadi ini efek karena memang sudah biasa mengkonsumsi madu. Selesai minum madu Syahdan kembali berbaring dengan posisi telungkup. Setelah itu Syafira mengurut daerah belikat ke arah jantung dengan lembut. Membuat rasa nyaman. Saat minum atau makan madu sebaiknya menggunakan sendok plastik. Atau sendok kayu. Atau keramik. Karena sendok besi atau stainless yang sejenisnya bisa menyebabkan korosi. Sendok besi, stainless atau sejenisnya itu memiliki kandungan kimia. Dipakai untuk menyendok madu. Itu akan mengaktifkan zat kimia tersebut,
itulah yang dimaksud dengan korosi. Dalam menyimpan madu juga ada aturannya. Jangan disimpan di kulkas. Buah atau sayur baru petik lalu diletakkan di kulkas, maka lama-kelamaan akan menjadi busuk. Kalau madu, jika disimpan di kulkas, maka akan memberikan kadar air. Madu bergas. Kadar air tinggi. Jika kadar air tinggi terjadi fermentasi, cukup simpan madu di suhu ruang. Aidan dan Shafira selalu berusaha memberikan pertolongan pertama di saat-saat seperti ini. Tidak sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang berpikir. Q.S. Anahel 68-69. Syahdan dibiarkan tidur hanya dengan menggunakan popok atau asterisnya saja. Karena saat demam jangan menyelimuti anak dengan selimut tebal. Atau memakaikannya pakaian tertutup. Karena itu akan meningkatkan panas. Dan itu bisa memicu step. Jika ingin mengompres, kompreslah dengan air hangat. Jangan air dingin atau es. Itu juga bisa memicu step.